Baik. Jadi sebelum kita mulai ya, sebenarnya nanti sudah bisa kita udah siap jam 7 tadi, cuman karena memang ada kendala terdakwa ke sini. Jadi ya ini yang bisa kita upayakan ya untuk bisa kita lanjutkan sidang ini. Mudah-mudahan lancar ini. Kadang biasanya kan apalagi cuaca kalau gini tuh biasanya agak kurang. Sebelumnya saya tes dulu soundnya dulu. Pak Rifa bisa dengar? Ya, bisa Yang Mulia. Bisa dengan jelas ya? Pak Dengan jelas Yang Mulia. Agus, Pak Maya bisa dengar dengan jelas ya? Nantinya kalau ada hal-hal yang terkendala dalam komunikasi, nanti disampaikan saja Pak, gitu ya. Kalau emang ada tidak terdengar atau apa gitu, nanti disampaikan saja. Kalau kurang jelas yuk lambean tangan apa sih ya, lambe tangan. Baik Yang Mulia. Oke ya, kita sudah Pak Jaksa, bisa kita mulai? Bisa dimulai? Nasihat hukum sudah lengkap ya, bisa kita mulai ya. Jadi hari ini baru pertama kali ini kita langsung 9 berarti ya. Baik. Kursinya cukup? Ya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup kan yang 1, yang 3 bisa. Gitu ya. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Rifa Siahaan, Maya Kusmaya, Edward Korni, Dimas Wiraspati, Gading Ramadan Judo, Muhammad Keri Adrianto Riza, Agus Purwono, Sani Dinar Saifuddin, dan Yogi Fernandi dengan berkas perkara terpisah dinyatakan dibuka dan terbuka. Baik, silakan dihadirkan Pak Jaksa. Para terdakwa yang ada di persidangan ini. Silakan diurutkan Pak Jaksa yang. Oh, enggak usah nanti aja ya. Baik. Pak Yogi sehat, Pak Dimas sehat, Pak Keri sehat, Pak siapa? Pak Gading, Pak Gading sehat, Pak Sani sehat, Pak Edward Korni sehat, Pak Rifa sehat ya, Pak Agus sehat, Pak Maya sehat. Alhamdulillah ya, semuanya sehat hari ini, jadi bisa kita lanjutkan pemeriksaan perkara saudara-saudara. Sesuai penundaan sidang yang lalu, agenda persidangan hari ini yaitu masih kesempatan penuntut umum untuk menghadirkan saksinya. Sehubungan dengan agenda tersebut, saksinya hadir sudah Pak Jaksa atau penuntut umum? Izin Yang Mulia, saksi yang hadir saat ini ada 1 orang Yang Mulia. 1 orang. Oh, yang rencana 2 orang, cuma 1 orang ya? Izin Yang Mulia, Pak Ignatius Jonan sedianya untuk hadir, tapi ada informasi sedang sakit dan berobat ke luar negeri Yang Mulia. Oh, oke, ya sudah. Silakan Pak terdakwa untuk duduk di samping penasihat hukum masing-masing. Baik. Silakan dihadirkan saksi atas nama Bapak Archandra memasuki ruang persidangan. Silakan. Mas Archandra. Oh, ya, silakan dulu. Baik ya, saksi sebelum memberikan keterangan akan ditanyakan identitas saksi terlebih dahulu. Baik. Saksi atas nama Archandra atau Arkandra? Archandra. Archandra ya. Tanggalnya.
Tempat tanggal lahir Padang 10 Oktober 1970. Benar. Betul ya. Islami laki-laki warga Indonesia. Tempat tinggal Jalan Kerinci 2, nomor 16, RT RW 0202, Kelurahan atau Desa Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta? Benar Yang Mulia. Jakarta Timur? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Agama? Islam. Islam. Pekerjaan? Sekarang konsultan. Konsultan. Ya? Recording stopped. Oh ya. Recording in progress. Ya, ya. Sebelumnya wakil menteri ya. Sebelumnya Wakil Menteri SDM SDM. tahun 2016 sampai 2019. Benar Yang Mulia. Betul ya. Baik. Pendidikan S3. Saksi kenal dengan Rifah Sihaan? Selama saya menjabat tidak kenal. Tidak kenal ya. Dengan Maya Kusmaya? Selama menjabat tidak kenal. Ya. Dengan Edward Corney? Selama menjabat tidak kenal. Kenal. Dengan Agus Purwono? Selama menjabat tidak kenal. Oke. Dengan Sani Dinar Saifuddin? Selama menjabat tidak kenal. Baik. Dengan Yogi Fernandi? Selama menjabat tidak kenal. Baik. Dengan Dimas Wirhespati? Selama menjabat tidak kenal. Baik. Dengan Gading Ramadan Judo? Selama menjabat tidak kenal. Baik. Terakhir dengan Muhammad Keri Adrianto Riza? Selama menjabat tidak Baik. kenal. Dengan ke-9 terdakwa tadi ada hubungan keluarga? Tidak ada hubungan Tidak keluarga. ada ya. Bersedia disumpah sebelum memberikan keterangan? Ya, silakan. Ya, silakan Bapak berdiri atau saksi berdiri untuk diambil sumpah. Silakan berdiri Bapak. Silakan maju. Ikuti lafaz sumpahnya ya, Pak yang saya pandu. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi akan menerangkan yang benar. Tiada lain daripada yang sebenarnya. Ya, silakan duduk. Jadi saksi sudah disumpah atau bersumpah dalam memberikan keterangan nantinya, berikanlah keterangan yang sebenar-benarnya, ya, apa adanya. Saksi menerangkan apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri oleh saksi, atau mengenai informasi yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini. Kalau tahu ya diterangkan, kalau tidak tahu ya bilang tidak tahu, ya. Jangan sekali-kali dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar. Kalau itu dilakukan maka secara otomatis melanggar sumpah atau janji yang saudara ucapkan. Konsekuensinya menurut agama itu dosa dan ada ancaman pidananya. Dalam tindak pidana korupsi ini ancaman hukumannya maksimal 12 tahun. Jadi itu ya, sudah saya ingatkan untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Baik, Pak Jaksa. Cuman satu ya, jadi nggak saya kasih pilihan lagi. Kira-kira berapa lama untuk pertanyaan kepada saksi? Kira-kira durasinya berapa lama? 1 jam? Setengah jam? Maksimal 1 jam yang mulia. Maksimal 1 jam. Siap. Gitu ya. Keterangan Bapak dimuat dalam berita acara pemeriksaan. Semua keterangan benar jawaban Bapak dan diberikan dalam keadaan tidak ditekan atau dipaksa, Pak? Benar ya. Oke. Di BAP saudara saksi, saudara pernah menjabat sebagai Menteri SDM di 2016, kemudian Wakil Menteri SDM di periode 2016-2019, dan Wakil Komisaris Utama PT Pertamina di periode 2016-2019, betul Pak ya? Betul. Jadi ini pada saat Wakil Menteri SDM merangkap sebagai Wakil Komisaris Utama PT Pertamina, Pak? Benar. Oke. Lanjut saksi ya, saksi dihadirkan ke sini, kami hanya meminta keterangan apa yang saksi pernah lihat, dengar, dan alami sendiri, dan meminta gambaran atau potret objektif saksi ya, terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina pada saat saudara saksi nanti, menjabat ya. Nanti jawaban-jawaban itu saksi yang alami, bukan pendapat dari saudara saksi ya.
Eh, Sebelum saudara saksi dihadirkan di sini, di persidangan kemarin kami sudah menghadirkan salah satu direktur Pertamina di periode 2018 di 2024, yaitu Ibu Nike Widiawati. Ibu Nike Widiawati menerangkan bahwa terkait Pertamina ini ada 3 kementerian yang membawahi, yaitu bisa dikatakan sebagai pemegang saham di PT Pertamina. Yang pertama itu Kementerian BUMN sebagai fungsi korporasinya, kemudian Kementerian SDM sebagai teknis, memberikan teknis arahan PSO dan terkait ketahanan energi nasional, kemudian terakhir Kementerian Keuangan yaitu arahan dan persetujuan atas subsidi dan kompensasi. Yang menjadi pertanyaan pada saudara saksi, apa sebetulnya yang menjadi arahan dari Kementerian SDM terkait teknis PSO dan ketahanan energi dikaitkan dengan kedudukan PT Pertamina? Silakan, saudara. Terima kasih, izinkan kami menjawab, Yang Mulia. Kalau berbicara tentang ketahanan energi, di setiap negara yang diandalkan untuk menjadi pelaksana ketahanan energi itu adalah umumnya adalah National Oil Company-nya. Dalam hal ini, National Oil Company kita adalah Pertamina. Maka tanggung jawab itu jatuh kepada Pertamina sebagai National Oil Company yang ada di Indonesia. Begitu. Oke, seperti itu, Pak. Kemudian tadi kan disinggung ada PSO, Pak ya, Public Service Obligation. Bentuk PSO yang dibebankan pemerintah kepada Pertamina seperti apa, Pak? Karena ini kan kewajiban pemerintah sebetulnya, Pak, kepada publik. Tapi ada tadi sudah sampaikan ada kewajiban yang dibebankan kepada PT Pertamina. Ya. Sebagai National Oil Company, salah satu kewajibannya adalah menjamin ketersediaan BBM. Yang kedua, menjamin ketersediaan LPG. Dalam hal ini, LPG dan BBM itu menjadi kewajiban Pertamina untuk menyediakan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Oke. Begitu. Oke, Pak. Kemudian dikaitkan dengan tadi, Pak, ketahanan energi nasional. Di persidangan sebelumnya, baik Ibu Karen maupun Ibu, keterangan Bapak dimuat dalam berita acara pemeriksaan. Semua keterangan benar jawaban Bapak dan diberikan dalam keadaan tidak ditekan atau dipaksa, Pak? Benar. Ya? Oke. Di BAP saudara saksi, saudara pernah menjabat sebagai Menteri SDM di 2016, kemudian Wakil Menteri SDM di periode 2016-2019, dan Wakil Komisaris Utama PT Pertamina di periode 2016-2019, betul, Pak ya? Betul. Jadi ini pada saat Wakil Menteri SDM merangkap sebagai Wakil Komisaris Utama PT Pertamina, Pak? Benar. Oke. Lanjut saksi ya. Saksi dihadirkan ke sini. Kami hanya meminta keterangan apa yang saksi pernah lihat, dengar, dan alami sendiri, dan meminta gambaran atau potret objektif saksi ya terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina pada saat saudara saksi menjabat ya. Nanti jawaban-jawaban itu saksi yang alami, bukan pendapat dari saudara saksi ya. Sebelum saudara saksi dihadirkan di sini, di persidangan kemarin kami sudah menghadirkan salah satu direktur Pertamina di periode 2018 di 2024, yaitu Ibu Nike Widiawati. Ibu Nike Widiawati menerangkan bahwa terkait Pertamina ini ada 3 kementerian yang membawahi, yaitu bisa dikatakan sebagai pemegang saham di PT Pertamina. Yang pertama itu Kementerian BUMN sebagai fungsi korporasinya, kemudian Kementerian SDM sebagai teknis, memberikan teknis arahan PSO dan terkait ketahanan energi nasional, kemudian terakhir Kementerian Keuangan yaitu arahan dan persetujuan atas subsidi dan kompensasi. Yang menjadi pertanyaan pada saudara saksi, apa sebetulnya yang menjadi arahan dari Kementerian SDM terkait teknis PSO dan ketahanan energi dikaitkan dengan kedudukan PT Pertamina? Silakan, saudara. Terima kasih, izinkan kami menjawab, Yang Mulia. Kalau berbicara tentang ketahanan energi,
di setiap negara yang diandalkan untuk menjadi pelaksana ketahanan energi itu adalah umumnya adalah national oil company-nya. Dalam hal ini, national oil company kita adalah Pertamina. Maka tanggung jawab itu jatuh kepada Pertamina sebagai national oil company yang ada di Indonesia. Begitu. Oke, seperti itu, Pak. Kemudian tadi kan disinggung ada PSO, Pak ya, Public Service Obligation. Bentuk PSO yang dibebankan pemerintah kepada Pertamina seperti apa, Pak? Karena ini kan kewajiban pemerintah sebetulnya, Pak, kepada publik. Tapi ada tadi sudah sampaikan ada kewajiban yang dibebankan kepada PT Pertamina. Ya. Sebagai national oil company, salah satu kewajibannya adalah menjamin ketersediaan BBM. Yang kedua, menjamin ketersediaan LPG. Dalam hal ini, LPG dan BBM itu menjadi kewajiban Pertamina untuk menyediakan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Oke. Begitu. Oke, Pak. Kemudian dikaitkan dengan tadi, Pak, ketahanan energi nasional. Di persidangan sebelumnya, baik Ibu Karen maupun Ibu Nike itu menjelaskan bahwa harus dibedakan antara misalkan terkait BBM, Pak ya, ada stok nasional dan ada stok operasional. Nah, terkait Pertamina, apakah konteksnya dalam ketahanan energi ini dibebankan untuk ketersediaan stok nasional atau stok cukup stok operasional sebagai korporasi dia sendiri, Pak? Kalau kita kembali melihat sejarah tentang Strategic Petroleum Reserve yang dimulai semenjak terjadinya energy crisis di Amerika, maka negara-negara OECD diwajibkan untuk mempunyai Strategic Petroleum Reserve sebanyak sekitar 90 hari. Di Indonesia, sampai saya menjabat berakhir pada tahun 2019, seingat saya kita belum punya yang dinamakan dengan Strategic Petroleum Reserve. Yang kita punya adalah cadangan operasional untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang dilakukan atau dihandle oleh Pertamina. Jadi konteksnya terkait ketahanan energi, ketahanan dalam fungsi stok operasional sebagai korporasi dia, Pak ya? Benar. Oke. Untuk pemenuhan stok nasional sendiri sebetulnya selain komponen Pertamina ada pihak lain yang ikut bertanggung jawab tidak, Pak? Tanggung jawab untuk stok nasional yang menjadi kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan korporasi, Ya. seperti misalnya kebutuhan dari tambang, ya, umumnya itu dilakukan oleh Pertamina. Pertamina bertanggung jawab untuk menyediakan BBM di seluruh wilayah Indonesia. Namun demikian, kita juga mengetahui bahwa perusahaan yang mempunyai izin niaga umum juga melakukan impor, diberikan hak untuk melakukan impor juga. Jadi secara keseluruhan Pertamina dan pemegang seperti Shell atau BP itu juga ada melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan BBM di Indonesia. Berarti pemenuhan kebutuhan stok nasional itu ditopang oleh berbagai lini, Pak, termasuk salah satunya yang mewakili negara itu PT Pertamina, seperti itu, Pak ya? Benar. Oke. Kemudian seperti kita ketahui, Pak, Pertamina sejak tahun 2020 kan itu ada beberapa subholding yang dibutuhkan untuk pelaksanaan teknis, ya, Pak. Misalkan ada subholding upstream itu untuk peningkatan produksi migas, kemudian produksi kilang untuk proses BBM, kemudian proses subholding marine logistik atau PIS itu untuk pengapalan, Pak ya. Kemudian ada Patraniaga, gas dan energi terbarukan. Yang menjadi pertanyaan saya ketika saudara saksi menjabat selaku wakil komisaris utama, ini kan salah satu fungsinya menilai atau menilai kinerja dari direksi, Pak ya. Nah, dalam pelaksanaan saudara sebagai wakil komisaris, apakah saudara pernah melihat fakta bahwa
para subholding ini menjalankan fungsi sesuai dengan apa yang tertuang di dalam RJPP maupun RKAP PT Pertamina ini sendiri, Pak. Kami berakhir bertugas di Pertamina sekitar bulan November 2019. Oh, 2019. Subholding terjadi setelah kami iya. tidak lagi berada di Berarti Pertamina. Bapak masih belum zaman saudara saksi belum ada dipecah menjadi beberapa subholding tadi, Pak ya? Belum ada. Oke. Saya lompat ke keterangan saudara saksi terkait kondisi di 2018, Pak. Ada kondisi terkait kondisi defisit neraca perdagangan, Pak. Ini sejalan dengan keterangan saksi Bu Nike kemarin juga. Ada kondisi bahwa pada saat itu masih tingginya tingkat impor minyak mentah, dan di sisi lain ada minyak mentah sebanyak 255.000 barrel per hari yang tidak terserap di dalam negeri, tapi melainkan diimpor ke luar negeri. Nah, salah satu kegiatan yang dilakukan Ibu Nike untuk mengantisipasi ini, kemudian beliau menghadiri ratas dengan Presiden dan menteri-menteri terkait. Pertanyaannya, apakah pada saat itu saksi juga ikut dalam ratas tersebut terkait adanya kondisi minyak mentah sebanyak 255.000 barrel per hari yang belum terserap oleh pasar di dalam negeri, Pak? Silakan, Pak. Biasanya saya dengan Pak Jonan sebagai menteri, sebagai wakil menteri, kalau ada ratas, biasanya yang hadir salah satu dari kami. Seingat saya yang hadir pada ratas waktu itu adalah Pak Ignatius Jonan sebagai Menteri SDM. Oke, seingat saudara saksi tidak ikut. Seingat saya tidak ikut. Ini pembagian tugas kami Pembagian dengan. tugas. Iya. Tapi saudara paham dan tahu terkait latar belakang adanya pembentukan. Nanti kan ini bermuara pada lahirnya Permen SDM nomor 42 tahun 2018, saudara saksi ya, tentang prioritas pemanfaatan BBM di dalam negeri. Bisa dijelaskan sepengetahuan saksi latar belakang pembentukan atau keluarnya Permen SDM 42 tahun 2018 apa ya, saudara? Jadi benar selama kami menjabat, defisit neraca perdagangan salah satunya disebabkan oleh tingginya impor, baik itu BBM maupun crude. Seingat kami, data-data pada saat itu secara garis besar, kebutuhan BBM di Indonesia itu sekitar 1,4 juta barrel sehari. Dari 1,4 juta barrel per hari, kilang Pertamina itu mampu memproduksi sekitar 800.000 barrel per day. Artinya, impor BBM sekitar 1,4 juta dikurang 800.000, artinya sekitar 600.000 barrel per day impor BBM. Kalau kita lihat dari kilang Pertamina yang menghasilkan 800.000 BBM, berarti dia membutuhkan crude tidak 800.000. Crude atau minyak mentah yang harus masuk ke kilang Pertamina itu sekitar 1 juta barrel per day. Dari 1 juta barrel per day, pada saat kami menjabat, produksi crude Indonesia itu sekitar 700.000, 750.000. Artinya, kalau seluruh crude ini masuk ke kilang Pertamina yang membutuhkan 1 juta barrel per day, kita masih kurang 300.000 barrel per day yang harus impor. Kenyataannya 700.000 ini tidak semuanya masuk ke kilang Pertamina karena satu, di situ ada bagian K3S yang merupakan hak mereka sebagai cost recovery. Yang kedua, ada hak K3S yang merupakan bagian dari entitlement mereka sebagai pengelola kontraktor kerjasama lapangan-lapangan hulu migas di Indonesia. Nah, yang masuk real kepada kilang Pertamina adalah bagian Pertamina sebagai K3S juga punya produksi,
kemudian bagian negara, entitlement negara, yang juga masuk ke kilang Pertamina. Kalau kita lihat dari 700.000 itu, apakah ada berapa besar sebenarnya yang merupakan entitlement dari K3S, dan juga bagian dari cost recovery yang sesuai kontrak itu boleh diperjualbelikan oleh K3S kemanapun. Dia boleh ekspor. Kenyataannya, sebelum permen itu muncul, Permen 42 tahun 2018, kebanyakan K3S itu mengekspor. Ya. Kemudian kami melihat kalau ini bagian K3S ini tidak diekspor ke luar negeri, tapi ditawarkan ke Pertamina dalam skema business to business, dia tidak dirugikan K3S-nya, sehingga kita impor berkurang. Karena apa? Yang tadi ekspor sekarang tidak lagi ekspor, tapi itu dijadikan crude untuk kilang-kilang Pertamina. Nah, dengan cara itu silahkan dilihat nanti datanya. Permen ini berlaku tahun 2000. Batasan ekspor pada ujungnya, saudara saksi ya. Kemudian kalau dikaitkan dengan di sektor pengolahan, saudara saksi, ketika berlakunya Permen SDM 42 tahun 2018 ini, apakah Pertamina dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi itu mendapatkan pasokan minyak bumi dari prioritasnya itu dari produksi domestik seperti itu? Dari yang 700.000 tadi, seperti yang kami sampaikan, yang bagian Pertamina tentu dia akan memasukkan ke kilang Pertamina. Yang bagian negara akan masuk ke kilang Pertamina. Yang bagian K3S, itu yang kita harapkan, kita wajibkan untuk ditawarkan kepada Pertamina. Kemudian dari sisi efisiensi maupun ekonomi, saudara saksi, itu lebih menguntungkan mana? Pengadaan dengan impor dari luar atau dipenuhi dari produksi dalam negeri sendiri? Harus kita lihat dari sisi pertama adalah pengadaan itu membutuhkan biaya transport. Ya, kalau produksi dalam negeri, kilang Pertamina ada di dalam negeri, otomatis secara bisnis, ya, biaya pengadaan dari sisi transportnya itu akan lebih murah dibandingkan kalau misalnya kita impor dari Timur Tengah. Ya. Yang kedua, apa keuntungannya juga? Crude yang dihasilkan di dalam negeri, Pertamina sangat mengenal crude itu, dan kilang-kilang Pertamina yang menjadi bagian negara sudah diolah oleh kilang tersebut, maka Pertamina tidak lagi perlu mencari crude impor dari luar negeri. Ya, sesuai dengan batasan tadi, walaupun semua 100% masuk 700.000, tetap Pertamina akan impor sekitar 300.000. Ya. Yang ketiga adalah kepastian dari ketersediaan crude tersebut. Kalau mencari ke luar negeri, ya, belum tentu jenis crude yang cocok itu tersedia. Kapan akan di-delivery? Ya, sehingga dengan adanya kilang dalam negeri yang sudah punya kepastian, kemungkinan pasti ya, karena dengan produksi yang ada, dan pemerintah mendukung crude tersebut untuk dibeli oleh Pertamina, maka kami berpendapat ada efisiensi yang akan didapatkan oleh Pertamina dengan menggunakan crude dari K3S yang menjadi porsi mereka. Oke, tadi dari sektor hulu, saudara saksi saya kaitkan. Kemudian kalau kita terapkan lagi konsekuensi dari Permen SDM di nomor 42 tahun 18 ini di sektor hilir, apakah ini dapat menurunkan impor BBM karena kan mengoptimalkan produksi BBM di dalam negeri seperti itu, saudara? Kalau BBM dari crude tidak. Jadi, ya. Okay. Kalau tadi kebutuhan BBM kita adalah 1,4 juta barrel per day. Produksi kilang Pertamina maksimum pada saat itu, ya kurang lebih ya, 800.000.
maka BBM kita impor adalah 600.000 barrel per day. Kita nggak bicara crude-nya dari mana, yang dari 1 juta yang dibutuhkan oleh Pertamina. Tetapi sekarang yang kalau seandainya kita berandai-andai, datanya silahkan nanti dilihat ya, dari 750.000 itu misalnya ya hanya 400.000 yang dijual ke Pertamina, 300.000 harus impor. Berarti impor crude kita 300.000 dari yang tidak bisa terpenuhi, kemudian 300.000 yang tadi diekspor juga harus diimpor oleh Pertamina. Sekarang 600.000 crude, 600.000 BBM. Nah, yang kita harapkan dari permen ini, yang 300.000 tadi, mungkin 300.000, mungkin 400.000 ya, itu yang masuk ke kilang Pertamina, tidak lagi diimpor. Oke, itu tujuannya Saudara Saksi. Kemudian tadi kan permen SDM ini ditujukan karena untuk salah satunya pembatasan impor produksi kita keluar. Kemudian apakah ketika itu tidak dibatasi, kegiatan impor itu bisa berimplikasi ke biaya produksi dan penyediaan BBM yang tinggi seperti itu? Ketika tadi permen belum diterapkan seperti itu. Iya. Jadi secara garis besar umumnya ya, kita juga harus melihat karena ini adalah proses trading. Trading itu bisa menit per menit, harga berubah. Tapi secara garis besar, kalau kita membeli dari impor, misalnya dari Timur Tengah atau dari West Africa, yang jauh setengah keliling bumi, dan masuk ke Indonesia, akan ada ongkos kapal yang mahal. Oke. Bayangkan kalau misalnya ya, produksi minyak di Riau, kemudian diolah di Balongan. Jaraknya hanya mungkin dari Dumai ke Balongan. Dibandingkan kalau kita harus membeli dari West Africa yang jauh, masuk mungkin lewat Suez Canal, masuk lagi ke Samudra Hindia, baru ke Indonesia. Butuh waktu yang panjang, biaya tinggi. Dan biaya yang tinggi. Nah, dari situ kalau kita bisa melihat proses bisnis yang panjang kalau kita impor, ya, maka boleh dikatakan kalau kita membeli dari dalam negeri, walaupun harganya adalah bisnis to bisnis, tapi dari biaya pengadaan, kepastian crude, ya, jenis crude-nya, maka itu akan memberikan dampak terhadap biaya pengadaan BBM itu sendiri. Itu dampaknya nanti pada akhirnya ke masyarakat bisa menurunkan harga jual BBM seperti itu. Harga jual BBM itu ditetapkan oleh pemerintah, tapi yang berdampak adalah biaya subsidi dan kompensasi. Subsidi dan kompensasi. Kompensasi. Kaitannya apa, Saudara? Misalnya, kalau biaya produksi BBM, biaya pengadaannya misalnya 10.000 rupiah per liter, kemudian pemerintah menerapkan harga misalnya Pertalite misalnya, ini harga perumpamaan ya, biar kita bisa memahami konteksnya. Harga keekonomiannya misalnya 10.000, tapi pemerintah menerapkan harga 8.000. 2.000 selisih ini bisa dikatakan dikompensasi oleh pemerintah. Bayangkan kalau seandainya yang 10.000 tadi biayanya bukan 10.000, karena ada ongkos-ongkos yang bisa kita hemat, misalnya menjadi 9.500, maka kompensasi sekarang bukan lagi 2.000, tapi menjadi 1.500. Oke. Kemudian selain tadi implikasinya ada biaya produksi yang tinggi, kemudian biaya pengangkutan atau kapal yang menjadi lebih tinggi. Apakah terkait perkara ini mungkin kita kan dalam perkara ini ada salah satu klaster itu sewa terminal BBM. Apakah adanya impor kemudian tadi biaya pengapalan tinggi itu akan menyebabkan munculnya kebutuhan storage atau penyimpanan BBM yang tinggi juga, Saudara Saksi? Mohon maaf, itu sudah menjadi kewenangan dari Pertamina dalam melakukan aksi korporasi
bagaimana dia menyediakan BBM tersebut. Betul, ya maksud saya itu kan semuanya rangkaian, ada kausalitasnya ketika ada Iya. kebutuhan impor, kemudian BBM itu masuk, ada muncul kebutuhan pengapalan, kemudian ketika minyak yang impor itu dibawa masuk ke Indonesia butuh tempat penyimpanan atau storage seperti itu. Itu kan efek dominonya seperti itu, saudara saksi ya. Secara logika benar. Oke. Ketika saudara saksi menjabat itu kan sampai periode November 2019, saudara saksi. Oktober atau November? Menjadi wamen sampai 20 Oktober 2019. Oke. Kondisi yang tadi saudara saksi jelaskan di awal, banyaknya masih tingginya angka impor minyak mentah itu masih ada, masih berlangsung, atau tadi kan ada dampak ya ketika Permen ESDM ini diterbitkan, saudara saksi tadi coba dicek di data itu akan terlihat dampaknya. Maksud saya, tapi kondisi-kondisi atau keadaan masih banyaknya impor minyak mentah yang seharusnya menjadi diserap oleh Pertamina itu masih ada kondisi seperti itu. Menurut data yang kami ingat, bahwa terjadi penurunan impor pada tahun 2019. Oke. Nah, untuk berapa besar penurunan tersebut, silahkan nanti dilihat datanya. Karena saudara karena sudah tidak menjabat lagi pada sudah saat tidak itu. menjabat lagi sesudah itu. Dilanjut yang mulia. Dilanjutkan yang mulia. Baik saksi ya, masih seputar dengan Permen SDM nomor 42 tahun 2018. Tadi salah satu tujuannya itu untuk pembatasan impor dan untuk menjaga ketahanan minyak mentah ya dalam negeri seperti itu. Nah, tadi saksi juga menerangkan terkait ada neraca di dalam penerbitan permen ini, ada dampaknya. Tadi diterangkan di 2019 itu meningkat untuk penyerapannya, menurun untuk impornya, seperti itu kan maksudnya. Nah, apakah saksi hanya memantau atau memonitor dampak itu di 2018 atau seterusnya? Hanya sampai 2019. Hanya yang dilihat faktanya di 2019. Benar. Data tersebut. Data itu dari mana saksi? Itu bisa diperoleh dari BPS, ya. Juga mungkin bisa ditanyakan ke Pertamina atau ke ESDM. Kementerian ESDM Baik. monitor data tersebut. Berapa banyak impor, karena izin impor ada di Kementerian ESDM, di Jen Migas. Oke. Untuk tahun selanjutnya saksi sudah tidak menjabat lagi tadi ya? Tidak. Baik. Berkaitan dengan jabatan saksi, bahwa saksi ini kan selain menjadi wakil menteri, SDM merangkap juga di tahun yang sama wakil komisaris Pertamina, betul? Betul. Ya. Nah, apakah saksi mengetahui terkait tentang soal OHA, optimasi hilir? Tidak. Tidak tahu ya. Apakah saksi pada waktu menjadi wakil komisaris diikut sertakan juga untuk mengikut rapat optimasi hilir maupun di dalam perencanaan, pelaksanaan maupun laporan dari optimasi hilir ini? Tidak. Tidak. Nah, berkaitan dengan tadi Permen ISDM yang katanya saksi tadi bilang ada peningkatan di 2019 sehingga menurun angka impornya. Tapi kemudian di 2021 itu diganti permennya. Apakah saksi tahu apa yang menjadi pertimbangan digantinya dengan Permen ISDM nomor 42 tahun 2018 dirubah menjadi Permen ISDM nomor berapa tadi? 18 2021. Tidak mengetahui prosesnya. Tidak mengetahui. Tidak Tapi pada mengetahui. waktu itu kan saksi masih menjabat pada waktu itu di ketika 2000 pergantian itu 2019 atau 2021 permen. Permen itu diganti setelah kami tidak lagi menjabat di Kementerian ESDM. Oke.
Nah, kemudian sejauh mana saksi mengetahui terkait perencanaan yang tadi saya katakan di optimasi hilir, di Pertamina juga punya perencanaan untuk setiap kali untuk melakukan perencanaan terus diukur material balansinya dan nanti dimasukkan ke dalam perencanaan untuk dilaksanakan impor maupun ekspornya. Nah, apa kaitannya pada waktu saksi jabat sebagai wakil komisaris maupun jadi wamen terhadap Permen ESDM ini? Permen ESDM nomor 42 tahun 2018 tidak ada hubungan dengan optimalisasi hilir yang disebutkan tadi. Ini berkaitan dengan crude yang menjadi hak K3S yang selama ini diekspor dan kita harapkan yang diekspor tadi bisa diserap oleh kilang Pertamina. Harapannya bisa diserap oleh kilang Pertamina seutuhnya seperti itu. Sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Ya. Nah, dengan efektifnya Permen ESDM ini, apakah masih dibutuhkan untuk impor kilang? Impor tetap dibutuhkan karena kebutuhan kilang 1 juta barel. Produksi kita waktu itu 700.000 sampai 750. Kalau 100% 700.000 itu masuk ke Pertamina, kita masih kurang 300.000 lagi yang impor. Jadi walaupun permen ini 100% seluruh produksi Indonesia dimasukkan kilang Pertamina, tetap kita masih butuh impor crude. 300.000. Baik, impor crude, kalau impor kilangnya, produk kilangnya, seperti impor BBM-nya? Impor BBM kebutuhan 1,4 juta barrel per day, kilang Pertamina bisa memproduksikan sekitar 800.000. Artinya kita masih impor BBM 600.000 barrel per day. Walaupun sudah ditambah beberapa, istilahnya sebanyak-banyaknya KKS yang waktu itu yang membantu di dalam penyerapan minyak mentahnya, namun masih tetap memerlukan impor kilang, seperti itu maksudnya. K3S itu memproduksi crude, Ya. bukan BBM. Ya. Jadi ketika saudara saksi menjabat itu kan sampai periode November 2019 saudara saksi. Oktober atau November? menjadi wamen sampai 20 Oktober 2019. Oke. Kondisi yang tadi saudara saksi jelaskan di awal, banyaknya masih tingginya angka impor minyak mentah itu masih ada, masih berlangsung, atau tadi kan ada dampak ya ketika Permen ESDM ini diterbitkan, saudara saksi tadi coba dicek di data itu akan terlihat dampaknya. Maksud saya, tapi kondisi-kondisi atau keadaan masih banyaknya impor minyak mentah yang seharusnya menjadi diserap oleh Pertamina itu masih ada kondisi seperti itu. Menurut data yang kami ingat bahwa terjadi penurunan impor pada tahun 2019. Oke. Nah, untuk berapa besar penurunan tersebut, silahkan nanti dilihat datanya. Karena saudara sudah tidak menjabat lagi pada sudah saat tidak itu. menjabat lagi sesudah itu. Dilanjut yang mulia. Dilanjutkan yang mulia. Baik saksi ya, masih seputar dengan Permen ESDM nomor 42 tahun 2018. Tadi salah satu tujuannya itu untuk pembatasan impor dan untuk menjaga ketahanan minyak mentah ya dalam negeri, seperti itu. Nah, tadi saksi juga menerangkan terkait ada neraca di dalam penerbitan permen ini, ada dampaknya. Tadi diterangkan di 2019 itu meningkat untuk penyerapannya, menurun untuk impornya, seperti itu kan maksudnya. Nah, apakah saksi hanya memantau atau memonitor
dampak itu di 2018 atau seterusnya? Hanya sampai 2019. Hanya yang dilihat faktanya di 2019 Benar. data tersebut. Data itu dari mana, saksi? Itu bisa diperoleh dari BPS, ya. Juga mungkin bisa ditanyakan ke Pertamina atau ke ESDM. Kementerian ESDM Baik. monitor data tersebut. Berapa banyak impor, karena izin impor ada di Kementerian ESDM, di Jen Migas. Oke. Untuk tahun selanjutnya saksi sudah tidak menjabat lagi tadi ya? Tidak. Baik. Berkaitan dengan jabatan saksi, bahwa saksi ini kan selain menjadi wakil menteri, SDM merangkap juga di tahun yang sama wakil komisaris Pertamina, betul? Betul. Ya. Nah, apakah saksi mengetahui terkait tentang soal OHA, optimasi hilir? Tidak. Tidak tahu ya. Apakah saksi pada waktu menjadi wakil komisaris diikut sertakan juga untuk mengikut rapat optimasi hilir maupun di dalam perencanaan, pelaksanaan maupun laporan dari optimasi hilir ini? Tidak. Tidak. Nah, berkaitan dengan tadi Permen ISDM yang katanya saksi tadi bilang ada peningkatan di 2019 sehingga menurun angka impornya. Tapi kemudian di 2021 itu diganti permennya. Apakah saksi tahu apa yang menjadi pertimbangan digantinya dengan Permen ISDM nomor 42 tahun 2018 dirubah menjadi Permen ISDM nomor berapa tadi? 18 2021. Tidak mengetahui prosesnya. Tidak mengetahui. Tidak Tapi pada mengetahui. waktu itu kan saksi masih menjabat pada waktu itu di ketika 2000 pergantian itu 2019 atau 2021 permen. Permen itu diganti setelah kami tidak lagi menjabat di Kementerian ESDM. Oke. Nah, kemudian sejauh mana saksi mengetahui terkait perencanaan yang tadi saya katakan di optimasi hilir, di Pertamina juga kan punya perencanaan untuk setiap kali untuk melakukan perencanaan terus diukur balansinya seperti material balansinya dan nanti dimasukkan ke dalam perencanaan untuk dilaksanakan impor maupun ekspornya. Nah, apa kaitannya pada waktu saksi jabat sebagai wakil komisaris maupun jadi wamen terhadap Permen ISDM ini? Permen ESDM nomor 42 tahun 2018 tidak ada hubungan dengan optimisasi hilir yang disebutkan tadi. Ini berkaitan dengan crude yang menjadi hak K3S yang selama ini diekspor dan kita harapkan yang diekspor tadi bisa diserap oleh kilang Pertamina. Harapannya Iya. bisa diserap oleh kilang Pertamina Ya. seutuhnya seperti itu, Sebanyak mungkin. sebanyak mungkin. Ya. Nah, dengan efektifnya Permen ISDM ini, apakah masih dibutuhkan untuk impor kilang? Impor tetap dibutuhkan karena kebutuhan kilang 1 juta barel. Produksi kita waktu itu 700.000 sampai 750. Kalau 100% 700.000 itu masuk ke Pertamina, kita masih kurang 300.000 lagi yang impor. Jadi walaupun permen ini 100% seluruh produksi Indonesia dimasukkan kilang Pertamina, tetap kita masih butuh impor crude. Impor crude. 300.000. Baik, impor crude, kalau impor kilangnya, produk kilangnya, seperti impor BBM-nya? Impor BBM kebutuhan 1,4 juta barrel per day, kilang Pertamina bisa memproduksikan sekitar 800.000. Artinya kita masih impor BBM 600.000 barrel per day. Walaupun sudah ditambah beberapa istilahnya
sebanyak-banyaknya KKS yang waktu itu yang membantu di dalam penyerapan minyak mentahnya, namun masih tetap memerlukan impor kilang, seperti itu maksudnya. K3S itu memproduksi crude, Ya. bukan BBM. Ya. Jadi yang masuk kilang, kalau ini kilang, ya, masuk crude 1 juta, keluar 800.000 BBM. Ya. Ya. Kebutuhan kita 1,4 juta BBM-nya. Artinya BBM harus impor sebanyak 600.000 barrel per day. Yang masuk crude 1 juta ini, produksi Indonesia crude itu hanya 700.000. Butuhnya 1 juta. Kita produksi 700.000. Dari 700.000 ini tidak semuanya milik Indonesia. Ya. Ada yang milik Pertamina sebagai K3S, ada yang milik entitlement-nya negara, ada milik K3S yang merupakan pembayaran cost recovery mereka, ada menjadi milik K3S yang merupakan entitlement mereka untuk berusaha sebagai kontraktor K3S. Jadi dari 700.000 itu, kalau semuanya bersedia menjual ke Pertamina, kita masih butuh 300.000 lagi impor. Ya. Namun demikian, yang selama sebelum permen itu ada, 700.000 itu gak bisa masuk ke Pertamina semua. Kenapa? K3S cenderung untuk menjual ke luar negeri. Kalau dia dijual ke luar negeri, artinya Pertamina harus impor untuk memenuhi 1 juta barrel tadi. Gitu. Baik. Bagaimana cara saksi memastikan bahwasanya dari K3S tersebut memastikan minyak tersebut memang ditawarkan ke Pertamina atau diserap ke Pertamina seutuhnya, misalnya 1 juta kirim ke kilang seperti itu, keluar 800, nyatanya sebenarnya hitungannya 500 seperti itu. Bagaimana cara mengevaluasi memastikan? Karena saksi tadi juga mengatakan hanya dievaluasi di tahun 2018-19 ya. 18-19. Bagaimana cara memastikan? Kalau memastikan dengan data, apakah impor kita turun apa tidak? Kalau impor turun artinya crude yang diproduksi di Indonesia yang menjadi hak K3S itu masuk ke kilang Pertamina. Lanjutkan yang mulia. Ya. Tapi kalau bagian kontraktor itu hak mereka. Uang yang mereka investkan untuk memproduksi minyak tersebut kita ganti dalam bentuk cost recovery. Dan cost recovery itu bukan uang tapi volume minyak. Oke. Maka K3S mendapatkan volume minyak yang berasal dari penggantian cost yang mereka spend sewaktu mencari minyak dan memproduksinya. Dan itu hak mereka menjual kemanapun. Namun demikian, kalau mereka menjual ke dalam negeri harganya 10, dan Pertamina juga bisa memilih harga 10, baru harga molekulnya, maka salah satu pertimbangan kami mengatakan bahwa wajib menawarkan kepada Pertamina karena prosesnya adalah bisnis to bisnis. Harus dengan harga market. Sehingga K3S yang selama ini punya hak untuk menjual ke luar negeri bisa menjual ke dalam negeri dengan harga yang kompetitif atau harga market. Oke. Kemudian terkait di ratas yang melatar belakangi Permen ESDM 42 2018. Di sini disebutkan penghematan impor dari impor migas apabila dilakukan oleh Pertamina akan mempengaruhi sebesar 60% dari total impor seluruhnya. Saudara mengetahui dan tolong dijelaskan. Angkanya saya tidak hafal, berapa persennya, mungkin itu bisa ditanyakan, datanya ada di Kementerian ESDM. Ya. Tapi maksudnya apa?
apabila Pertamina melakukan penghematan impor, akan saya tunjukkan ininya. Nggak masuk ya? Ini pakai yang kemarin ya? Mohon izin saya tunjukkan yang mulia. Yang mulia, izin. Kalau tidak salah kita simak tadi, beliau ini bilang tidak hadir di ratas. Oke, ya. Bapak tahu ratas ini Pak ya? Iya, terjadi ratas, ya benar. Iya. Risalahnya Pak? Risalahnya biasanya ratas itu dibagi ke kami sebagai ya. Ini ya Pak ya? Ya. Betul ya? Di dokumen tahu? Tahu. Apakah ini yang melatar belakangi permen ESDM 42? Benar. Betul ya? Betul. Di Coba dilihat daftar hadir kalau bisa. daftar hadir. Ya. Biar lebih pasti lagi hadir. Ya. Silahkan dicek, saya tidak hadir. Bapak nggak ada? Tidak hadir. Pak Jonan yang hadir. Tidak ada. Tapi diberikan ini oleh Pak Jonan Pak? Biasanya kami berkoordinasi kalau ada ratas dan hasilnya dibagi ke kami. Sudah lama sekali. Biasanya ya. Ya. Masih Pak. Direktur Utama PT Pertamina agar memberlakukan peraturan yang ketat terkait urusan impor minyak karena menyangkut uang yang sangat besar, yaitu setara dengan 60% total impor yang dapat dilakukan penghematan. Mohon dijelaskan. Ya, tahu ini. Pada saat itu karena ini banyak sekali ratas, poin per poin saya tidak ingat. Ya. Sehubungan yang tadi dibacakan oleh penuntut umum, paham Bapak sehubungan yang ditanya tadi? Paham. Paham ya. Bisa dijawab. Karena saya tidak ingat angkanya, tapi secara dokumen ratas, biasanya setelah ratas, Menteri dan Wamen itu mendapat kopinya. Ya. Ada lagi? Risalah ratas. Oh iya. Dari catatan Kementerian SDM, apabila Pertamina melakukan penghematan dari sektor impor akan berpengaruh besar atau tidak? Iya. Kemudian terkait kilang, apakah saudara mengetahui kilang di Indonesia ini disetting untuk crude domestik atau crude impor? Dua-duanya. Dua-duanya. Tapi untuk prioritas? Sebagai bagian dari ketahanan energi, maka prioritas adalah yang diproduksi di dalam negeri. Namun demikian, ada juga sebagian kecil yang saya tahu, misalnya ada crude di Pulau Bula di sana, ya pulau di Maluku, kecil sekali produksinya, itu sulfur kalau dimasukkan ke dalam negeri kadang-kadang itu tidak memberikan yield yang bagus. Oh, shale Ya. sama bula ya Pak? Shale dan bula, ya. Kalau buku Pak, sepengetahuan saudara, Apa? banyu urip crude oil. Sepengetahuan kami itu bisa diolah di dalam negeri. Sementara cukup yang mulia. Cukup ya? Sebentar sebelum ke penasihat hukum terdakwa. Pak Agus, Pak Maya dan Pak Rifa, tolong duduknya yang jangan juga di sana jadi terlalu santai juga.
tetap berlaku aturan di sana juga tetap berlaku seperti di persidangan ya Bapak ya. Jadi kelihatannya santai sekali ini. Ya, gitu. Oke, kenapa? Iya, jangan-jangan ada kopi di situ, enggak ya? Jangan ada kopi di sini kita nggak minum, sana ada kopi. Jangan minta kopi. Baik, intermezzo saja. Untuk giliran pertama silakan penasihat hukum Pak Rifat, Pak Maya dan Pak Edward Koni. Silakan. Terima kasih Bapak Ketua. Saudara saksi, saya hanya memerlukan penegasan atas penjelasannya tadi yang berkaitan dengan Permen ESDM 42 2018. Itu masih masa saksi ya, menjabat sebagai wamen. Kami yang menerbitkannya. Bahkan yang menerbitkannya. Yang proses dari ratas, kemudian dari menteri ke menteri, menteri memberikan inisiatif kepada Dirjen Migas untuk menyusun permen yang berkaitan dengan crude oil yang menjadi bagian K3S. Itu terbit pada saat kami menjabat Wakil Menteri SDM di tahun 2016 sampai 2019. Jadi pada saat posisi sebagai wamen ya. Posisi sebagai wamen. Jadi artinya tahu persis lah ya, jadi mengetahui ya, terlibat ya, berkaitan dengan substansi dari Permen ESDM itu ya. Terlibat. Baik. Permen itu berkaitan dengan bagaimana prioritas pemanfaatan minyak bumi. Betul ya? Betul. Dan tujuannya untuk optimalisasi pemanfaatan minyak bumi untuk kebutuhan dalam negeri, betul ya? Betul. Selain itu juga untuk meningkatkan ketahanan energi nasional. Betul. Kenapa disebutkan meningkatkan ketahanan energi nasional? Seperti yang tadi kami sampaikan, ketahanan energi itu ada beberapa cara atau hal-hal yang mesti dilakukan. Kita bisa mendapatkan volume, tapi karena terjadi pergolakan di Timur Tengah, misalnya, maka crude tersebut tidak bisa sampai ke Indonesia. Itu juga termasuk salah satu faktor yang menentukan ketahanan energi sebuah negara. Untuk itu, kalau crude tersebut tidak berasal dari luar negeri, yang tergantung dengan aman apa tidaknya jalur transportasinya, maka kalau dari dalam negeri bisa dapat dipastikan ini akan aman. Maka kita katakan untuk menjaga ketahanan energi kita. Dan untuk itu perlu memprioritaskan minyak yang ada dalam negeri dalam kaitannya dengan ketahanan energi itu tadi, security. Benar. Itu tadi yang disampaikan oleh saksi. Benar. Dan kemudian saksi mengatakan dengan diterbitkannya Permen SDM ini menurun impor ya yang dilakukan oleh Indonesia, oleh Pertamina pada waktu itu. Data yang mengatakan seperti itu. Jadi menurut data, tapi datanya tidak ingat ya, saksi nggak tahu ya. Jadi nanti tadi menyebut dari BPS atau Pertamina. Dari atau ESDM, bisa dilihat. Tapi saksi tahu betul memang menurun ya. Seingat kami menurun. Baik. Tapi sekalipun begitu, tadi saksi mengatakan impor itu tetap diperlukan itu tadi dengan hitungan-hitungan itu tadi ya. Baik ya. Benar. Termasuk impor produk kilang ya, itu diperlukan juga ya. Benar. Sekalipun peraturan SDM itu ditujukan untuk memprioritaskan dalam negeri. Benar.
Dan itu objektif itu ya, memang diperlukan ya, tetap impor produk kilang itu tadi ya. Sesuai dengan angka-angka yang saya sampaikan tadi, matematikanya seperti itu. 1,4 juta kita butuh, kilang Pertamina cuma produksi 800 ribu, 600 ribu lagi dari mana? Impor. Oke. Dan itu fakta objektif gitu ya, Fakta. yang terjadi ya. Baik, Tapi dari saya- angka-angkanya itu angka-angka kurang lebih. Jadi jangan nanti disampaikan, kok angka pasti segitu. Ya. Ya, ada sih jawaban saksi ya. Ada sekitar 1,4 juta barel per hari ya. Itu kebutuhan kan itu ya. BBM. BBM ya, itu kebutuhan BBM. Dan kemudian kemampuannya cuma 800. Benar. Sehingga Bukan kemampuan. Kemampuan Pertamina menyerap crude 1 juta. Tapi menghasilkan BBM hanya 800 ribu. sehingga memerlukan tadi yang disampaikan oleh saksi. Baik, saya tidak mengulangi lagi tadi karena sudah cukup jelas dan gamblang tadi disampaikan ya. Jadi hanya menegaskan itu aja tadi. Ya, terima kasih saksi. Dilanjutkan. Terima kasih. Izin dilanjutkan sedikit yang mulia. Pak Archandra, kalau dari keterangan Bapak nih di BAP nomor 22 yang tadi Bapak terangkan juga mengenai hitung-hitungannya ya secara matematis kebutuhan BBM. Ini apakah maksudnya bisa dikatakan kebutuhan impor BBM itu ditentukan dari selisih kebutuhan BBM untuk masyarakat dengan kemampuan produksi dari kilang Pertamina, Pak? Benar. Benar seperti itu ya. Iya, jadi Baik. kebutuhan kita secara nasional ya, Ya. 1,4 juta. Oke. Itu buat masyarakat, buat badan usaha juga yang ada yang impor sendiri. Oke. Kebutuhannya 1,4 juta. Nah, terus bagaimana di Kementerian ESDM di zaman Bapak memonitor, mengontrol dan menentukan kuota impor BBM yang diberikan kepada para importir BBM ini, Pak? Rekomendasi impor itu berasal dari Ditjen Migas. Jadi kita mengontrol dari situ. Mengontrolnya dari situ ya. Memang dikontrol dari situ berdasarkan hitungan yang tadi Bapak sampaikan ya. Benar. Baik. Kemudian Pak, tadi yang Bapak terangkan kan cukup banyak menerangkan soal impor minyak mentah, ada ekspor minyak mentah bagian K3S. Sebenarnya impor minyak mentah ini maupun ekspor minyak mentah bagian K3S ini, apa korelasinya, ada atau tidak korelasinya dengan kebutuhan kita mengimpor BBM, Pak? Kalau mengimpor BBM, itu pasti karena kilang Pertamina hanya produksi 800 ribu. Kilang Pertamina hanya produksi. Itu memang kemampuan berproduksinya hanya segitu, Pak? Kemampuan berproduksinya segitu. Hanya segitu. Maksimum ya, kalau nggak salah saya Iya, maksimum. maksimum cuman segitu ya. Iya, Jadi memang kita mau tidak mau BBM ini memang harus impor ya Pak ya. harus. Baik. Memang kita punya kilang cuma segitu. Memang ya kemampuannya segitu ya. Kemudian Pak, tadi Bapak di awal-awal waktu ditanya penuntut umum ada bicara mengenai Strategic Petroleum Reserve ya, SPR itu bicara minyak mentah saja atau juga BBM-nya Pak? Biasanya minyak mentah. Apakah BBM juga masuk di situ Pak? Masuk. Masuk. Kemudian nih Pak, ya seperti diketahui, ya meskipun di luar masa jabatan Bapak, sampai sekarang kan tadi Bapak bilang biasanya itu di internasional negara-negara itu menetapkan 90 hari ya. OECD. OEC ya. OEC apa itu Pak? Coba dijelaskan Pak. Kumpulan negara-negara maju. Oh, kumpulan negara 90 hari ya. Kita kan sampai sekarang pun tidak pernah mencapai segitu nih Pak. Atau Bukan tidak pernah mencapai, kita belum ada. belum ada. Untuk crude kita belum punya strategic petroleum reserve. Sepengetahuan saya sampai 2019. Jadi meskipun udah ada impor, udah diterbitkan itu memang belum ada Pak ya, Strategic Petroleum Reserve di kita ya. Sampai 2019 belum ada. Baik.
Dari kami cukup yang mulia. Dilanjutkan satu lagi. Baik, terima kasih majelis. Kepada saudara saksi Bapak Arcanda, melanjutkan pertanyaan dari rekan saya tadi. Tadi saudara saksi kami catat sempat mengangkat impor BBM itu pasti. Nah, yang hendak saya tanyakan kepada saudara saksi, impor BBM ini didapatkan apakah melalui kegiatan trading yang tadi kata saudara saksi itu menit per menit harganya berubah? Silakan saudara saksi, mohon dijelaskan. Berbagai cara, kalau sudah masuk ini komersial ya, sebaiknya ditanyakan ke yang ahlinya. Oh iya. Baik, tapi impor BBM itu berbagai cara termasuk trading dan tadi kami catatkan saudara saksi pernah menjabat sebagai wakil komisaris utama Pertamina juga. Ya, itu tapi karena berbagai cara impor tadi termasuk ada melalui kegiatan trading begitu saudara saksi ya. Di dunia ini berbagai cara. Ya. Caranya bagaimana sebaiknya tanyakan kepada yang ahli. Oh iya, baik kalau begitu dari saya cukup majelis. Terima kasih saudara saksi. Ya. Masih ada dari Pak Iva dan kawan-kawan penasihat hukumnya cukup kepada Pak Dimas ya, Pak Dimas dan Pak Sani. Pak Agus dan Pak Sani. Pak Agus dan Pak Sani, sorry. Terima kasih yang mulia. Mohon izin melanjutkan saudara saksi, kami ini dari minyak mentah, kilang Pertamina Internasional. Tadi saya catat, saudara saksi banyak bicara soal minyak mentah juga, sehingga pertanyaan saya terkait minyak mentah. Pertanyaan saya pertama, saya tadi mengamati saudara ahli mungkin karena lama bergerak di bidang minyak, jadi sangat paham soal minyak mentah. Pertanyaan saya pertama ini, apakah benar saudara saksi, sepengetahuan saudara saksi, setiap minyak mentah itu memiliki quality yang berbeda? Apakah itu light, medium, heavy, super heavy? Dia punya quality yang berbeda. Benar. Benar. Apakah dengan quality yang berbeda itu juga akan berpengaruh ke harga? Keberatan yang mulia ini pertanyaan untuk ahli yang mulia. Tadi beliau ini menjelaskan soal minyak mentah yang mulia. Gitu. Pertanyaan saya, apakah dengan quality yang berbeda itu, tadi kan saudara bicara, saya catat nih, nilai minyak mentah ditentukan berdasarkan GPW dan yield. Itu saudara ahli. Apakah berarti kalau minyak mentah lebih mahal tapi GPW lebih bagus, apa itu bisa lebih menguntungkan? Sebaiknya ditanyakan ke yang ahlinya. Ditanya ke ahlinya ya. Oke deh. Terus tadi saudara bicara, ditanya lebih untung mana? Soal minyak mentah impor dan minyak mentah domestik gitu. Tadi memang saudara saya tangkap memberikan penjelasan bahwa itu tergantung dari fresh cost. Di dalam fresh cost itu kan ada volume dan jarak. Artinya itu kan yang menentukan sebuah minyak mentah itu lebih mahal. Secara angkutan ya, berarti ya saudara saksi. Kalau minyak mentah dari untuk kilang Balikpapan dimuat dari Malaysia dengan jarak yang lebih dekat dibanding dimuat dari Bojonegoro dengan jarak yang lebih jauh. Dari Bojonegoro minyak mentah domestik, dari Malaysia minyak mentah impor. Mana yang lebih mahal dengan pendapat tadi? Silahkan tanya ke Pertamina, Pertamina punya datanya. Oke, tapi berdasarkan jarak dan volume ya. Terus pertanyaan berikutnya, ini agak matematis nih, tapi kan saudara bicara angka tadi. Saya catat untuk minyak mentah ya, lifting 700.000 untuk minyak mentah ini kita masih kurang 300.000. Kalau semua yang 700.000 masuk ke kilang Pertamina. Kalau semua masuk kilang Pertamina, kita butuh 300.000 dan itu mau tidak mau harus impor, kira-kira seperti itu ya? Benar. Karena tidak ada pilihan lain ya? Benar. Ini saya ada data, mungkin akan kita lampirkan di pledoi, saudara ahli. Saya coba menghitung. Ini data Pertamina nih. Saudara ahli, saudara saksi, Karena pemahamannya banyak, jadi saya ngelihatnya kayak ahli. Tapi giliran tanya yang agak umum, tidak tahu. Oke, saudara saksi, kita punya data nih. Di tahun ini berkaitan dengan Permen SDM yang tadi dibicarakan ya. Di tahun 2018, lifting nasional itu perharinya 778.000 barel. Terus
setara dengan 283.970 barel. 283 juta. Iya, 283.907.000 barel. Oke. Tadi kan ada penjelasan bahwa Kayaknya dikoreksi deh, salah itu datanya. lifting nasional di data kami, per data Pertamina, itu kan perharinya 778.000. 2018 ya, saudara saksi. Setara dengan setahun itu 283 juta dihitungannya di sini ya. Setahun. Setahun Mohon izin, dua. Majelis, kalau bisa data diperlihatkan di situ biar kami bisa lihat juga. Boleh nggak? Boleh. Ya, oke. Akan kita jadikan bukti ya mulia. Perlihatkan nih. Nggak bawa ya. Oke, iya ya. Bukti. Silakan maju. Saksi silakan maju. Apa yang diperlihatkan? Berupa apa? Bukti di Pak Jaksa ada yang seperti ini? Ada. Ada ya? Oh ada berarti. Tapi saya lebih detail dari yang Oh, ya, artinya kan ada. Oke, sudah ya. Silakan. Ya, yang mulia, karena saksi ini tidak tahu angkanya, kami hanya mau menyampaikan bahwa dengan adanya permen itu kami melaksanakan dan jadi turun dari 32,4% yang tidak terserap itu hanya jadi sekitar 7%. Tapi nanti akan kami jelaskan di pledoi yang mulia. Oh iya, nanti Ya, dalam oke. pledoinya disimpulkan, silakan. Cukup, masih ada? Atau yang meneruskan? Terus tadi saya catat hanya mempertegas saja yang mulia. Ini berhubungan dengan dakwaan. Ya. Tadi saudara menyampaikan bahwa, saudara saksi menyampaikan bahwa bagian kontraktor itu hak mereka. Betul ya? Kalau hak mereka itu mereka jual, apakah uangnya juga hak mereka untuk menikmatinya? Benar. Benar ya? Cukup yang mulia. Cukup, ada yang meneruskan? Tidak ada? Yang lain? Cukup ya. Untuk Pak Yogi silakan penasihat hukumnya. Izin yang mulia, saksi. Ya, saya penasihat hukumnya Pak Yogi. Nggak usah lihat ke depan saja, nggak apa-apa. Hadap sini saja Pak. Nanti Hadap ke depan takut saja, lehernya saksi. Di sini terus susah nanti tidur. Ke sini saja didengarkan, nanti Bapak saksi jawab saja. Silakan. Saksi, saya mau menanyakan mengenai Permen SDM nomor 42 ya. Saksi sudah banyak menjelaskan di BAP. Nah, saya akan menunjuk BAP saksi nomor 9 yang pada intinya saksi menyatakan bahwa Permen SDM nomor 42 ini fokus mengatur minyak bumi bagian kontraktor atau K3S yang pada saat itu, yang sebelumnya sebelum ada Permen SDM itu boleh dijual kemanapun. Saksi menyatakan begitu ya. Yang saya ingin saya tanyakan saksi, dalam penyusunan filosofis untuk Permen SDM ini dibuat, itu tujuannya itu untuk mengatur kontraktor K3S atau untuk mengatur Pertamina sebenarnya secara filosofis ya? Ini mengatur crude bagian K3S yang wajib ditawarkan kepada Pertamina. Ya, jadi kewajiban itu ada pada kontraktor ya saksi yang saya tangkap. Apa benar? Kewajiban kontraktor atau K3S Untuk menawarkan kepada Pertamina Pertamina. secara bisnis to bisnis. B2B, Itu ada di ya. permen itu. Baik. Apa saksi bisa menerangkan lebih dalam apa maksud dari
menawarkan secara B2B, business to business kepada Pertamina? Kalau selama ini K3S menjual dengan harga Rp10 per barrel misalnya ke luar negeri, tentu K3S ini berharap juga harga dengan Pertamina juga Rp10. Nah, kesepakatan itulah yang harus dicapai lewat business to business. Jadi, apakah berdasarkan ketentuan ini ada kewajiban bagi Pertamina untuk membeli harga berapapun yang ditawarkan oleh K3S? Dalam proses business to business. Ya, jadi tidak ada kewajiban ya? Bukan tidak ada kewajiban, koreksi. Ya. Kewajiban K3S menawarkan ke Pertamina secara business to business. Baik, saya lanjutkan ya. Apakah saksi mengetahui bahwa dalam memilih minyak mentah kilang itu berbasis keekonomian bukan berbasis harga? Apakah saksi mengerti mengenai itu? Harga crude tergantung nanti growth product worth-nya. Ada reference misalnya Brent, maka untuk minyak atau crude tertentu kalau referensinya Brent, kalau kualitasnya lebih baik dari Brent maka harga lebih tinggi sekian dolar dari Brent. Kalau kualitasnya lebih rendah dari Brent maka harganya lebih rendah dari Brent. Dan ini yang dinamakan dengan business to business untuk mengetahui berapa harga market dari crude tersebut. Saya mencontohkan apabila ada minyak mentah domestik saksi yang lebih mahal harganya, apakah ada kewajiban dari lebih mahal secara keekonomian ya? Apakah ada kewajiban bagi Pertamina untuk membeli atau menyerap itu minyak domestik tapi secara keekonomian lebih mahal, merugikan gitu? Kita tidak bisa melihat hanya dari sisi harga, karena harga misalnya kualitasnya lebih tinggi dari Brent, tentu harganya lebih mahal. Betul. Tapi hasil dari kilang juga akan lebih banyak. Betul. Oke. Siapa yang biasanya menilai mengenai kualitas keekonomian itu saksi? Apa saksi tahu? Di Kementerian ESDM ada itu referensi harga. Oh, ada referensi harganya. Iya. Oke. Saya lanjutkan. Apakah saksi mengetahui terdapat banyak minyak mentah impor yang lebih sesuai dengan kilang Pertamina dan memberikan keekonomian yang lebih baik daripada minyak mentah domestik? Belum tentu. Belum tentu. Oke. Begini, tadi kan saksi sempat menyatakannya kepada JPU bahwa berkaitan dengan minyak mentah impor itu ongkos angkutnya atau biaya freight cost-nya itu pasti lebih mahal daripada minyak mentah domestik begitu ya. Nah, keterangan saksi itu berdasarkan pemahaman saksi sendiri atau memang ada data yang menyebutkan begitu? Silahkan tanya ke yang ahlinya mengenai freight cost. Oke, saya lanjutkan. Apakah saksi tahu bahwa berdasarkan data Pertamina mengenai impor minyak mentah yang dilakukan dengan volume yang lebih besar, ongkos angkutnya per barrel itu menjadi lebih murah daripada ongkos angkut untuk minyak mentah domestik karena volume yang diangkut itu lebih kecil? Secara logika, kalau dia lebih dekat, maka dia akan lebih murah. Oh, berarti berdasarkan logika saksi ya. Oke. Sekarang saya lanjut menanyakan, saksi tadi pernah menyatakan bahwa minyak mentah domestik itu memang lebih diprioritaskan dibanding minyak mentah impor begitu ya. Nah, apakah saksi mengetahui bahwa Kementerian SDM itu ada menetapkan kuota impor bagi minyak mentah sebagai bentuk kontrol dan pembatasan untuk impor minyak mentah? Rekomendasi impor, bukan kuota. rekomendasi ekspor itu diberikan oleh Kementerian SDM lewat Ditjen Migas. Izin saksi, yang saya tanyakan adalah kuota impor minyak mentah. Kuota impor juga ada di Kementerian SDM. Di Kementerian SDM ya. Nah, apakah selama ini Pertamina bisa melakukan impor melebihi kuota impor minyak mentah yang dikeluarkan oleh Kementerian SDM itu? Biasanya tidak. Tidak. Apakah pertimbangan dari Kementerian SDM dalam menetapkan kuota impor bagi minyak mentah? Besaran kuota itu tuh apa? Apa yang dijadikan pertimbangan bagi Kementerian SDM? Neraca kebutuhan kita selama waktu berjalan. Misalnya dalam 3 bulan atau dalam setahun kita punya neracanya. Kira-kira tahun ini kenaikan kebutuhan berapa?
kemudian berapa kemampuan kilang Pertamina memproduksi, di situ kita bisa menentukan kira-kira berapa kuota impornya. Oke, baik. Saya hanya butuh penegasan, berarti memang selama sepengetahuan saksi, selama saksi bekerja di Kementerian SDM, bahwa memang Pertamina itu umumnya tidak pernah melakukan impor melebihi kuota yang ditetapkan oleh SDM, begitu ya? Silahkan tanya Pertamina. Oke, terima kasih saksi atas ilmunya. Cukup dari saya. Cukup? Ditambahkan? Cukup? Tidak ada? Baik. Silakan penasihat hukum Pak Dimas, Pak Gading, dan Pak Muhammad Kari. Silakan. Terima kasih Bapak Ketua, Pak Archandra. Saya perkenalkan dulu ini Pak, supaya Bapak menjawab juga pas begitu. Jadi kami Pak, kuasa hukumnya dari Pak Keri ini, Adrianto, Pak Dimas Werhaspati, dan Pak Gading Ramadan. Ketiganya ini pengusaha nih Pak, punya perusahaan cari duit halal. Nah, jadi yang mau kami tanyakan berdasarkan timeline ini. Saya izin panggil Pak Archandra saksi saja ya. Jadi kan saksi ini kan 2016 sampai 2019 menjabat Wakil Menteri SDM dan Wakil Komisaris Utama PT Pertamina. Benar. Baik. Kalau gitu pertanyaannya, Bapak mengetahui atau tidak terkait proses pengadaan terminal BBM yang dilakukan oleh Pertamina periode 2013 sampai penandatanganan tanggal 22 Agustus 2014. Saya bahkan belum di Indonesia, Pak. Bapak masih di Amerika. Benar. Nah, enak ini Pak. Kalau begitu pertanyaannya lagi, ya, Bapak mengetahui nggak terkait penyewaan kapal yang namanya Olympic Luna oleh Pertamina International Shipping? Tidak tahu. Tidak tahu. Baik. Bapak tahu nggak, ya, ada penggunaan 3 kapal milik PT Jenggala Maritim Nusantara yang digunakan oleh PT PIS juga? Tidak tahu. Nggak tahu ya. Baik. Sehingga untuk pengadaan semua itu Bapak nggak tahu, bahkan Bapak ya belum menjabat. Kalau begitu saya tanya data, karena Bapak dihadirkan sebagai saksi. Apa saksi tahu berapa ya perusahaan yang menyediakan pengangkutan ya untuk melayani PT Pertamina untuk impor gas maupun minyak mentah? Datanya Bapak tahu nggak? Tidak tahu. Tidak tahu. Baik. Apa Bapak tahu berapa banyak terminal yang dimiliki pihak swasta? Tidak tahu. Tidak tahu juga. Jadi Bapak data juga Bapak tidak tahu ya. Nah sekarang pertanyaannya Pak, Bapak selaku komisaris utama PT Pertamina tahun 2016-2019, kalau saya baca kan. Koreksi, Wakil Komisaris. Wakil Komisaris Utama PT Pertamina periode 2016 sampai dengan 2019, ya itu kan peran komisaris kan pengawasan kebijakan dan jalannya pengurusan, ya pasal 108 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pertanyaan saya Pak, pada saat Bapak jadi wakil komisaris, ya ada Bapak pernah membahas atau pernah diberi laporan bahwa ada masalah nih dalam penyewaan terminal BBM di Merak? Pernah nggak Bapak dengar itu? Seingat saya tidak pernah. Nggak pernah Pak ya. Begitu juga selama periode itu tidak ada isu soal pengadaan atau kebutuhan yang Bapak bilang itu aksi korporasi menyewa tangki ya? Saya tidak ingat, tidak tahu. Abang ada nama? Cukup Bapak Ketua. Nggak ada. Pak Sigit ada pertanyaan? Cukup? Pak ada pertanyaan?
Saksi ya. Ini saksi rasa ahli, tapi saya bertanya mengenai yang saksi ketahui terkait faktanya saja ya. Karena saksi selaku wakil menteri periode 2016 sampai 2019 ikut dalam penyusunan Permen 48 tahun 42 2018. Benar. Ikut ya. Berarti tahulah seluk-beluknya ya. Itu kan terkait untuk prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri, yang tujuannya itu untuk optimasi pemanfaatan minyak bumi untuk kebutuhan dalam negeri dan meningkatkan ketahanan energi nasional. Ya. Kemudian ada perubahan di Permen 18 tahun 2021, tapi itu sudah di luar setelah saksi tidak menjabat lagi. Nah, pertanyaannya, di dalam Permen 42 itu kan ada kewajiban kontraktor ya K3S itu untuk menawarkan. Ya. Ada klausula mengenai kalau ada kesepakatan. Ya. Yang saya ingin tanyakan, dalam pembahasan permen itu, apakah asumsi dalam pembuatan permen itu, negosiasi itu pasti terjadi kesepakatan? Ada satu case waktu itu, kasus, di mana K3S mengatakan berapa harga keekonomian yang layak B2B itu. Maka kami dari kementerian memberikan nasihat, silahkan satu parsel ditaruh di Singapura untuk ditawarkan berapa harganya, itu jadi dasar untuk B2B-nya. Ya. Maaf, saya kembali bertanya ya. Yang saya ingin tanya ini sebenarnya pembahasan permen ini sehingga muncul bahasa menawarkan, kenapa tidak wajib menjual? Kan menawarkan itu kan pemahaman kita yang biasa ya. Ya kalau tidak terjadi kesepakatan ya tidak jadi. Tetapi di dalam permen ini tidak ada klausula lebih lanjut, tapi itu muncul di Permen 18 tahun 2021, tapi itu tidak masa jabatan saksi lagi. Itu yang saya tanya, sebenarnya dari permen itu apa yang hendak dituju sebenarnya? Apakah itu memang harus dijual atau memang hanya sekedar proses menawarkan saja? Ikuti prosedurnya, kalau memang tidak sepakat ya sudah. Dalam hal ini kita harus berhati-hati berhubungan dengan K3S. Sanctity of the contract. Ya, menghormati kontrak, PSC kontrak, di mana bagian kontraktor itu hak mereka, dan mereka berhak menjual kemanapun. Namun demikian, kalau Pertamina mampu membeli dengan harga yang ditawarkan di luar negeri, itu yang dinamakan B2B. Kalau kita wajib menjual, dia tidak punya opsi. Nah, disilahkan nanti dari sisi hukum kalimatnya ditanyakan ke ahli. Karena filosofi menurut kami waktu itu, kalau bagian K3S ini ditawarkan ke Pertamina dengan harga B2B, yang dalam satu case yang saya sebutkan tadi, itu boleh kok satu parsel ditaruh di Singapura, ditawarkan berapa harganya, itu menjadi dasar harga B2B. Artinya apa? Secara logika, ya, kemungkinan besar kalau harganya hampir sama, kenapa harus diekspor? Baik. Tadi saya menangkap, kalau nak keliru ya, makanya minta dikonfirmasi. Kalau kan untuk ekspor, itu perlu izin dari Dirjen Migas, yang oleh kontraktor. Rekomendasi izin ada di Kementerian Perdagangan. Iya, rekomendasi. Perlu rekomendasi. Nah, saya menangkap tadi kalau itu tidak terjadi, rekomendasi tidak akan dikeluarkan. Betul nggak begitu tadi yang saya tangkap? Silahkan nanti tanya ke Dirjen Migas, karena di dalam permen dikatakan peraturan pelaksanaannya ada di Dirjen Migas. Ya,
Yang saya tanya, ini kan saksi selaku wakil menteri nih. Apakah Dirjen Migas itu berada di bawah saksi? Benar? Saya tanya kepada saksi selaku saksi waktu itu menjadi wakil menteri. Jawabannya, ya jangan saya tuh suruh bertanya ke yang lain. Jawabannya boleh kalau tahu jawab, kalau tidak tahu jawab tidak tahu. Itu saja. Apakah tahu saksi jawabannya? Diulang pertanyaannya. Tadi saya menangkap, kalau saya tidak keliru, dalam proses penawaran itu, saya ragu apakah penawarannya yang tidak dilakukan atau kesepakatan yang tidak terjadi, itu kan K3S menjual ke Mekspor keluar. Yang saya tangkap tadi saksi ada menyampaikan bahwa kalau itu dilakukan ya rekomendasi tidak akan dikeluarkan oleh Dirjen Migas. Saya menangkap begitu bahasanya. Benar. Bisa diperjelas maksudnya apa itu? Kalau terjadi kesepakatan berarti tidak ada impor. Ya. Maksudnya porsi itu tidak diimpor. Kalau seandainya tidak terjadi kesepakatan, apakah akan diberikan rekomendasi ekspor? Kan itu pertanyaannya. Ya. Ya. Sekarang data mengatakan, pada saat itu 2019 impor turun. Artinya kesepakatan terjadi. Case yang disampaikan tadi bahwa tidak terjadi kesepakatan maka ekspor tidak diberikan. Kalau data mengatakan bahwa turun artinya case itu kemungkinan kecil terjadi. Ya, yang saya tanya itu kan kemungkinan ya. Yang saya tanya itu dari sisi aturan, apakah ada aturan waktu itu atau ada kesepakatan atau kebijakan di internal SDM berupa kalau memang tidak sepakat jangan dikeluarkan rekomendasi supaya dia tetap terserap oleh Pertamina. Ada enggak yang saya tanya itu? Fairness untuk K3S ya. Dalam hal ini memaksakan bahwa itu hak mereka. Kembali lagi jawaban yang tadi. Iya. Ya, oke. Bisa saksinya, ini kan ada rasa ahli nih. Bisa saksi jelaskan selama saksi menjabat selaku wakil komisaris, ada tidak saat itu melakukan pembahasan terkait dengan persoalan ekspor minyak mentah dan impor BBM? Selama 3 tahun kemungkinan ada. Ada ya. Ya, tapi saya tidak ingat yang mana porsi yang mana, tidak ingat. Ya, oke. Baik, karena saya tidak mau pertanyaan kepada ahli, makanya saya tanya yang saksi alami pada saat menjadi wakil komut. Saat itu apakah saksi mengetahui tempat-tempat yang menghasilkan minyak mentah di Indonesia? Mengetahui. Bisa sebutkan mana saja? Yang terbesar, 2 terbesar itu Blok Rokan, kemudian Cepu. Kalau Banyu Urip pernah dengar? Cepu Banyu Urip. Oh, Cepu itu Banyu Urip ya. Itu kalau kualitas minyak mentahnya bagaimana itu? Sepengetahuan saya bisa diolah di dalam negeri. Kalau dibandingkan dengan minyak mentah yang ada di luar, yang saksi contohkan tadi di Timur Tengah atau di West Afrika ya, itu bagaimana? Tergantung yang mana tergantung yang mana mau dibandingkan. Kalau di Rusia ada Ural dibandingkan dengan Banyu Urip seperti apa? Atau di Arab Saudi ELC, atau di West Africa Bonny Light. Kita harus bandingkan satu persatu. Oh, minyak luar negeri itu akan lebih bagus. Ada yang lebih bagus, ada yang lebih jelek. Jadi harus spesifik. Yang mana yang mau kita bandingkan? Baik. Kalau begitu pertanyaannya saya rubah. Apakah saksi menjabat menjadi wakil komut itu pernah enggak ada pembahasan mengenai
kualitas minyak mentah Banyu Urip ini dibandingkan minyak mentah yang ada di luar, kalau itu diolah di kilang-kilang itu akan tetap lebih menguntungkan daripada harus kita impor. Pernah itu dibahas? Yang kita di ESDM ini di Pertamina yang saya tanya. Oh, di Pertamina. Ya, waktu saksi menjadi komod. Tidak. Tidak. Seingat saya itu sudah masuk ranah direksi. Ya. Tetapi komod kan masuk dalam pengawasan ya. Pengawasan, Siapa ya. tahu itu ada pada saat melakukan evaluasi ada tidak membahas itu. Saya tidak ingat. Tidak ingat ya. Baik, saya kira cukup. Sudah ada bukti slot yang akan disampaikan? Ada atau tidak untuk saksi? Permen tidak ada? Tidak ada sebagai bukti, oke. Baik, tanggapan berikutnya. Untuk Pak Rifa ya, sudah mendengar keterangan saksi ya. Terhadap keterangan saksi ada keberatan saudara? Tidak ada yang mulia, terima kasih. Tidak ada. Pak Maya, Kusmaya? Tidak ada yang mulia, terima kasih. Kemudian Pak Edward Koni? Dari saya tidak ada yang mulia, terima kasih. Tidak ada. Pak Agus? Ada Tidak ada yang mulia dari saya. Pak Sani? Pak Gading? Pak Yogi, sorry. Yo, salah terus. Ada Pak tanggapan Yogi? yang mulia. Ada? Ada tanggapan. Ya, tanggapannya aja. Tadi saksi menyampaikan mengenai ongkos angkut minyak mentah dari luar negeri itu berdasarkan logika. Jadi saya mau menyampaikan secara fakta dan data, angkutan minyak mentah luar negeri itu tidak selalu lebih mahal. Bahkan beberapa minyak mentah jauh lebih murah, biaya angkut per barelnya versus minyak mentah domestik. Karena memang ada situasi operasional yang tidak bisa disederhanakan bahwa karena jauh jadi lebih mahal. Begitu. Itu yang mulia. Sependapat dengan keterangan Jadi saksi. saya tidak sependapat. Terima kasih. Terhadap tanggapan ya dari Pak Yogi. Saudara tetap dengan keterangan saudara saksi? Tetap. Tetap ya. Tetap dengan tanggapannya ya Pak Yogi ya. Kecuali mohon yang mulia. Ya, apa? Bukan, pertanyaannya hanya itu saja. Tetap dengan keterangannya atau tidak? Tetap. Cukup saya tidak akan tanya lagi. Kemudian kepada Pak Dimas. Ada keberatan? Tidak ada. Pak Gading? Pak Keri? Tidak ada. Cukup ya berarti. Terima kasih saksi ya. Telah memberikan keterangan di persidangan ini. Terima kasih banyak. Sudah bersedia memberikan keterangan di persidangan. Silakan bisa duduk di belakang atau meninggalkan persidangan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terdakwa silakan bisa duduk di depan. Nggak tahu. Baik, demikian ya saksi terdakwa saksi hari ini sudah selesai kita tanya atau memberikan keterangan. Kemudian untuk saksinya masih ada? Yang dua terakhir itu ya atau satu ya? Izin yang mulia, yang sudah terkonfirmasi atas nama Pak Basuki Cahayapurnama itu di hari Selasa yang mulia. Selain itu sudah nggak ada lagi toh? Yang Pak Ignatius tadi sakit, ya kemungkinan. Kenapa? Yang Pak Jonan itu sakit kemungkinan tidak bisa hadir. Ya. Nah terus? Jadi cuma Pak Basuki Cahayapurnama. Berarti tinggal satu. Satu yang mulia. Kemudian akan dilanjutkan dengan ahli enggak hari Selasa itu? Sesuai kesepakatan kami sudah menyiapkan juga 4 orang ahli yang nanti simultan dengan setelah habis keterangan saksi dilanjut ke pemeriksaan ahli yang mulia. Iya, setelah selesai Pak saksi terakhir kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan ahli kan Betul. gitu ya. Kemudian sehubungan dengan yang kemarin diminta sudah diserahkan? Sudah yang mulia. Sudah hari ini bisa diserahkan?
Kemarin kan janjinya kan Kamis toh? Tentang apa kemarin LHP ya. Kemudian izin juga Yang Mulia, apakah di hari Kamis juga kita jadwalkan untuk pemeriksaan ahli lanjutannya Yang Mulia? Kira-kira besok Selasa ada berapa? Ada ahli 4 Yang Mulia. yang akan dihadirkan? Iya. Ahli apa saja? Itu ahli hukum administrasi negara, hukum keuangan negara, kemudian ahli perminyakan, dan digital forensik Yang Mulia. Hari Kamis ya. Tapi wajib datang loh. Jangan Ya. Jadi karena ini memang kita sudah mepet, nanti dikoordinasikan dengan tim jaksa yang hari Kamis itu, jangan terlalu banyak bawa kebetulan saksi kami dulu. sendiri Yang Mulia. Kenapa? Tim jaksanya kami sendiri juga. Oh juga ya? Iya, iya. merangkap. Jadi sudah bisa mengatur kan, Bisa, jadi ya. bisa kita prioritaskan yang ini dulu gitu loh. Tapi kan tetap itu diproteskan sidang dulu, tapi ya. jangan banyak. Nanti setelah itu baru kita kebut yang itu. Nah, Jadi itu kan untuk semua terdakwa toh. Siap Yang Mulia. Untuk Izin Yang Mulia, 9. kalau diperkenankan, kami karena untuk mengkonfirmasi kehadiran ahli ini agak susah mengatur jadwal waktunya. Di hari Kamis juga kami sudah mengagendakan pemeriksaan ahli yang lain Yang Mulia. Sisanya dari. Oh gitu. Iya, Yang Mulia. Artinya belum pasti gitu. Artinya siapa yang bisa hadir? Sudah kami pastikan. Sudah dikonfirmasi semua Sudah. kehadirannya. Jadi di Selasa ada 4 ahli, sisanya di hari Kamis. Hari Yang Mulia. Kamis ya. Betul. Nanti kalau perlu kita Jumat juga akan kita sidang. Siap Yang Mulia. Itu ya. Gak apa-apa toh sampai malam toh. Sekalian capek. Ya nanti biar ahlinya nggak terlalu lama menunggu. Kira-kira kita jam berapa hari Selasa itu? Hari Selasa mungkin kalau bisa pagi. Di jam paling cepat tuh di jam 10 Yang Mulia. Jangan jam 10, setengah 10 Karena lah. kita kan harus bawa tahanan Yang Mulia. Iya, kan namanya kan bisa dibon dulu hari ini di debon langsung besok kan dibawa. Siap, kami usahakan Yang Mulia. Lebih pagi di bon kan lebih bisa. Kan gitu ya. Artinya biar kita waktunya panjang gitu loh, dari pagi sampai malam gitu. Kita coba selesaikan gitu. Gitu ya Pak Jaksa ya. Siap. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Untuk itu sidang hari ini kita tunda dan akan kita buka kembali pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2026 dengan masih kesempatan kepada penuntut umum mengajukan saksi dan ahli. Diperintahkan kepada penuntut umum untuk menghadirkan saksi dan ahli tersebut dan menghadirkan kembali terdakwa pada persidangan yang telah ditentukan tersebut. Sebelum ditutup, ada yang mau disampaikan dari terdakwa ada yang mau disampaikan? Cukup? Penuntut umum? Sudah jelas tadi ya? Gitu ya. Penasihat hukum? Izin Bapak Ketua kami. Sini dulu ya. Ha? Sini dulu sabar. Siap mohon izin ya. Terima kasih majelis atas permintaan LHP BPK yang kami mintakan dan LHA ahli terkait keekonomian negara yang kami mintakan. Tadi kami dengar dari saudara penuntut umum sudah akan diserahkan. Terima kasih penuntut umum. Sudah toh? Tadi belum diserahkan makanya Ya kami sekarang nanti setelah ini ya. Jadi Ini sekarang bisa sekarang aja. Di depan majelis nanti diserahkan. Ayo. Tadi satu nanti biar di fotokopi masing-masing. Kemudian diingatkan bahwa ini hanya untuk keperluan pemeriksaan ini ya. Jangan untuk keperluan yang lain. Gitu ya. Jadi memang untuk diperuntukkan untuk diberikan untuk pembelaan pada terdakwa atau klien. Jadi tidak dipergunakan untuk yang lain-lain. Belum siap? Sudah? Silakan di sini. Ayo, sama perwakilannya di sini. Ya. Berarti terdakwanya itu aja itu. Kami nggak terdakwa berarti. Ya. Ya. Sudah ya? Ya. Oke, sudah? Apa? Ya sama. Itu yang ada dua atau memang itu satu kesatuan? Oh gitu. Nanti gitu ya. bisa digandakan ya. sendiri. Sudah diterima. Baik. Ada lagi yang mau disampaikan?
Cukup? Tidak ada? Silakan Pak Patra. Sama Bapak Ketua, cuman kok dikasih satu gitu loh Pak. Kemarin kan ngomongnya satu nanti di fotokopi kan gitu kemarin kalau nggak salah. Atau masih ada? Kemarin gitu mintanya. Mohon nanti digandakan, mohon maaf ya, nanti digandakan. Soalnya kemarin permintaan gitu, satu aja nanti kami, kemarin ada yang bilang gitu, satu aja biar kami nanti menggandakan sendiri gitu kemarin. Makanya kemarin itu ada yang bilang begitu. Jadi hari ini pun Pak Jaksanya juga ngasihnya satu karena kan janjinya mau diperbanyak sendiri gitu ya. Cuma ya nanti kalau memang ya silakan nanti koordinasi mungkin sekalian nanti fotokopinya kan gitu. Ya gitu ya. Ada lagi? Cukup? Kemarin yang Pak Yogi sudah anunya? Sudah izin berubahnya sudah ya? Oh ya sudah kalau gitu. Cukup ya, demikian sidang. Ya, terima kasih.